Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat pagi. Selamat kita jumpa kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur saya dan saudara masih boleh sehat. Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh datang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah persekutuan saya dan saudara bersama-sama dengan Tuhan jadi persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita memusatkan hati dan kepikiran kita untuk menerima berkat Tuhan, maka saya dan saudara akan dilewati baik lewat pujian, lewat kebenaran firman Tuhan maupun lewat perjamuan kudus yang sebentar kita akan ikuti. Dan Yesus memberkati. Kita akan mulaikan sambil tinggal duduk saja dulu, kita akan nyanyikan pujian ini mengiring Yesus.
Tidak ada satu hal yang mengganggu saya dan saudara semua karena anugerah Tuhan. Terlebih di masa pandemi, kita tidak mengerti seberapa lama lagi, seberapa jauh lagi. Tetapi kita akan katakan pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan patutlah pagi hari ini saya dan saudara memuji dan memuliakan nama Tuhan. Patutlah pagi hari ini kita meninggikan Allah kita, Raja di atas segala raja. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini. Mengiring Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ya, sama-sama kita katakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, kerendahanku, ku semakin bergurau, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku rindu, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Engkau yang mendampingi kami, menuntun kami, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh mampu menghadapi, menjalani hidup kami sehari-hari. Terima kasih buat anugerah Tuhan pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, bersyukur kami memuliakan Engkau Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini pagi hari ini, yang ada di rumah mereka masing-masing, biarlah mereka juga Tuhan, saudara-saudara kami, keluarga kami yang mengikuti ibadah ini secara online, mereka juga boleh memusatkan hati dan kepikiran mereka untuk terarah kepada Tuhan. Dimanapun Tuhan, di tempat ini kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus hadir, bekerja, melawati kami, memberikan sukacita, kekuatan baru. Lawatan Tuhan tercurah kepada kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini adalah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Ya, silakan duduk. Saya rasa tidak mengurangi sukacita kita sambil memuji Tuhan. Kita katakan, Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan.
pujian yang lama, katakan bahwa ketika kita masuk di ruang Maha Kudus Tuhan, di sana ada kehadiran Tuhan. Di dalam ruang Maha Kudus, di sana ada firman Allah, di sana ada tuntunan Tuhan. Tongkat harum yang berbunga, itu adalah satu lambang tuntunan Tuhan. Tongkat mungkin berbicara sambutan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi firman Tuhan katakan, adakah anak yang tidak pernah dihajar oleh orang tuanya? Ajaran Tuhan itu adalah satu ajaran yang menyadarkan saya dan saudara, membuat kita berjalan kembali di dalam jalannya Tuhan, menyadarkan kita bahwa Dia adalah Allah penuntun di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan nyanyikan pujian ini sebelum saya dan saudara akan mendengar firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak yang baik. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hari kudus, menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk ruang Maha Kudus Tuhan, dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang
Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha, masuk ruang maha kudus, masuk ruang maha kudus dengan darah anak bela. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku Terima kasih Tuhan. Engkau berfirman kepada kami, Engkau berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan lewat hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan. Engkau bersikap dan berfirman supaya kami yang mendengar boleh mengerti dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kurang penyembah. Engkau membuka hati kami, telinga kami, jadikan hati ini bagaikan tanah yang subur, benih ilahi bertumbuh dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kembali berterima kasih kepada Tuhan yang sudah terus dengan setia sudah memelihara kita sesuai dengan yang akan saya sampaikan, bahwa saya lanjut di ruang yang berikutnya. Lalu di pertama kita berbicara tentang pelataran, dan berikutnya kita akan masuk di dalam ruang suci. Kembali saya ajak melihat di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama, mengingat kembali bahwa Rasul Yohanes menerima pewahyuan, yaitu untuk mengukur bait suci, ya, yang di pelataran tidak usah diukur. Saya sambil merenungkan Bapak Ibu, betapa pentingnya kita memahami ini. Kenapa kita harus masuk di ruang suci? Kalau pujian yang kita naikkan, pujian ini, aku masuk ruang Maha Kudus, karena ini adalah tabernakel Daud. Ada dua tabernakel. Tabernakel Musa yang kita pakai adalah ada pelataran, ada ruang suci dan ruang Maha Suci. Kemudian tabernakel Daud adalah ruang pelataran dan ruang suci.
dulu tentang tabernakel yang kita perhatikan, saudara, supaya kita tahu. Kalau kita lihat tabernakel atau lihat satu gambar tabernakel, Bapak Ibu adalah paham, gitu ya. Setidak-tidaknya kita mengerti makna-makna dari apa yang terkandung di dalamnya. Di ayat yang pertama daripada pasal 11 ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Di pelataran minggu yang lalu kita katakan itu pengecualian, tidak usah. Karena itu akan diberikan oleh bangsa-bangsa dan akan bersama-sama nanti untuk menginjak-injak bait suci. Selama berapa? Berapa tahun? 3 tahun setengah. Atau kalau bulan berarti kalau bulan berapa? 1 tahun berapa bulan? 12. Berarti kalau 3,5 tahun 42 bulan lamanya sudah dinubuatkan, Bapak Ibu. Betapa mengerikan ya. Tapi kita berpikir ini, kita nggak usah mikir yang 42 bulan. Kita mikir kita ada di bait Allah, di bait suci, dan kita sudah disingkirkan. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita harus memahami ini. Kalau tidak, kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Keadaan ini kita nggak ngerti apakah semakin membaik atau semakin memburuk. Tetapi ini, selagi masih kita bisa jalani saja, Bapak. Mari kita sama-sama jalani. Mungkin pikiran kita, kerinduan kita, angan-angan kita itu adalah sama seluruh dunia ini, pemulihan. Tetapi kalau kita lihat hari-hari ini bahwa gereja pun dikatakan menjadi musuh besar karena dosa. Bapak Ibu tahu dengan namanya wadah LGBT. Ini dikatakan bahwa gereja menjadi pelawannya. Gender, transgender, perubahan. Dan diharapkan gereja bisa menerima. Keadaan ini semakin mendekati tanda-tanda. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, bahwa akan datang masa yang sukar. Saat ini rasanya sudah sukar belum, Bapak Ibu? Belum, masih ada kasih ya. Karena nanti sampai kasih itu menjadi tawar. Artinya orang gak bisa lagi ngasih. Fokusnya ke pribadi. Nah sekarang kita masih bisa mengasihi satu dengan lain. Artinya masih ada di era yang lumayan bagus ya. Saya sebetulnya kepengennya kalau Bapak Ibu sebulan sekali kita ibadah bersama-sama, karena kita akan perjamuan kudus, gitu ya. Jadi supaya tidak ada lagi yang tidak mengikuti, gitu. Saya sedang berpikir seperti itu dengan caranya, dan kiranya Tuhan menolong, memberikan satu kekuatan kepada kita semua, supaya kita tidak hidup dalam ketakutan terus. Kalau kita hidup dalam ketakutan, sampai ada teman saya, dia bilang gini, istri saya darahnya sampai melejit tinggi sekali karena dia stres. Jadi kalau suaminya pulang dari luar, dia udah stres. Jadi sampai stresnya, orang itu udah stres, Bapak Ibu, ya sudah, imunnya semua melemah ya. Asam lambungnya naik, tensinya naik, nggak bisa dipaksin. Tapi dia selalu katakan gini, kamu datang bawa virus. Suaminya dibilang datang bawa virus. Yang penting ada protokol. Ya tadi malam saya coba lihat di satu rumah makan, saya suka iseng memperhatikan istri
Istri saya suka bilang gitu, kenapa sih suka ngomongin orang terus gitu. Jadi saya pikir gini Bapak Ibu, kalau tunggu sebentar ya, ini baterainya mungkin minta ganti sudah saya minta sebentar saya ganti. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sudah saya ganti baterainya. Nah, Bapak Ibu, ketika saya perhatikan, artinya saya memperhatikan bagaimana orang-orang menyikapi sesuatu. Saya ini kan orangnya suka protek banget gitu, protek, jadi kemana-mana saya pasti bawa alkohol. Kadang-kadang kalau saya mau main dengan teman-teman, itu saya bawa karbol itu di tempat yang besar itu. Jadi sebelum mereka duduk saya udah semprotin dulu. Terus, sampai penjaga lapangan bilang, Pak sudah di semprot semua, tidak apa-apa. Jadi kan menjaga saudara, namanya situasi. Sekarang itu memang hidupnya jadi parno. Ya, apa-apa ketemu orang saling mencurigai. Suami istri saling mencurigai. Ketemu teman mencurigai. Mencurigai itu tidak apa-apa sebetulnya. Memang kita harus ada di area itu, tetapi bukan membenci, tapi memang menjaga. Artinya kita tidak memberikan ruang untuk virus ini berkembang. Ketika kita ikuti dan taat dengan peraturan, saya yakin puji Tuhan di Swiss itu bagus. Di Swiss itu kalau keluarnya nggak bisa keluar. Gitu ya. Mereka harus isolasi mandiri, itu baru flu. Nah, jadi dengan belajarnya dengan hal ini kita memang ya ada dalam ketaatan. Kalau dulu kita naik motor nggak mau pakai masker, padahal sebenarnya itu penting. Gitu ya. Tapi sekarang mau nggak mau berlatih kita. Gitu ya. Kalau kita nggak pakai, rasanya ada yang kurang. Apa ya itu kan? Ini yang dibilang new normal. Jadi normal baru. Kalau dulunya polos, nah sekarang enggak. Seperti sampai kita lihat yang lucu-lucu, orang makan pun sampai lupa buka maskernya. Saya sudah kental dengan maskernya. Ya. Tapi kita ada di area ini. Kalau saya mau melihat ya, bagaimana orang itu taat atau tidak. Kadang-kadang saya lihat anak kecil dibawa ke sana kemari. Anak-anak itu namanya anak kecil itu belum tahu apa sebenarnya. Semua tangan masuk ke mulut. Ya, tapi kiranya Tuhan tolong. Dan saya yakin bahwa perlindungan Tuhan itu tetap luar biasa dalam hidup kita. Saya tetap yakin di situ. Artinya kita tidak mencari, tetapi memang kita ada dalam ketaatan. Kalau kita udah taat, kalau udah waktunya ya nggak bisa menahannya. Kalau mau waktunya tinggal mau. Saya berbicara dengan adik saya. Saya tidak membiarkan, tetapi memang sulit saya mau berbicara. Sampai saat ini adik saya itu mungkin masih lemah. Minggu yang lalu saya telepon, kamu udah boleh datang ke gereja, kenapa tidak? Masih lemah. Jadi kalau dia ke gereja dia ingat suaminya. Apalagi kalau perjalanan gini biasa suaminya kan ikut pelayanannya. Saya bilang saya nggak salahkan, singkat mudah. Ada orang sampai 1 tahun, saya pernah nanganin konseling seorang ibu 1 tahun. Kalau dia ingat suaminya, dia masih menangis, masih belum bisa melupakan. Itu berarti hubungannya sangat luar biasa ya. Tapi ada di tempat lain cerita, anekdot ini. Tapi sebetulnya gak anekdot ini, tapi saya anekdotkan. Jadi ceritanya saya anggap ini gak ada, cuma cerita. Tapi ada yang benar. Ada anak Tuhan, suaminya meninggal, lalu istrinya kuat banget. Orang-orang gereja datang memberikan support, semangat ya, kuat ya. Tapi kadang dia senyum terus, dia bilang, hebat ya, Tuhan menolong dia, hebat, kuat sekali. Apa rahasianya kamu kuat? Dia bilang apa?
Sudah lama saya tunggu suami saya meninggal. Karena hidupnya tidak berarti di hidup saya. Wow, jangan sampai sini bapak-bapak digitukannya sama istrinya. Saya tanya sama istri saya gini, suka bercanda berdua. Nanti kalau mau meninggal siapa duluan? Istri saya bilang, saya aja duluan. Kan papa bisa cover ini. Enggak, saya aja duluan. Suka berebut mau mati itu kok berebut gitu ya. Saya bilang kalau boleh bareng-bareng diangkat gitu ya. Sama kita diangkat Tuhan. Amin. Tapi kalau saling menduluin kan kita nggak ngerti. Masih ingat? Syarat meninggal tidak harus tua. Syarat meninggal tidak harus sakit. Nah, kita lihat saudara-saudara. Yang penting bagaimana kita menyikapi hidup kita ini dengan bijak, supaya kita tidak mengikuti kemauan daging kita yang lemah ini. Masih ingat kemauan daging itu apa? Akibat kuasa kejatuhan dosa. Jadi kekuatan dosa itu ingin menarik kita keluar dari ketaatan ini. Itu keinginan daging. Berbicara keinginan daging, kuasa dosa ini. Dan kita harus tahu bahwa saudara dan saya sudah di tetelestai atau selesai. Artinya sudah lunas, dibayar. Amin. Kita miliknya Tuhan. Anak-anak Tuhan harus tahu, kekristenan harus tahu, kita miliknya Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, kita sudah konteksnya masuk di ruang suci, artinya saya sudah tinggalkan yang di halaman. Yang di halaman itu siapa? Antara lain orang Kristen enggak? Orang-orang Kristen itu. Mereka sudah apa? Secara lahirnya mereka membasuh kaki, cuci tangan. Artinya itu berbicara melambangkan satu baptisan. Mereka sudah baptis. Mereka sudah melakukan korban. Tetapi kita melihat, kenapa kalau cuma ada di batas pelataran, maka Allah tidak ukur. Banyak orang Kristen sudah dibaptis ninggalin Tuhan. Banyak tak? Banyak. Sekarang ini ada wadah, ada dua wadah. Wadah yang meninggalkan Tuhan dengan wadah yang datang ke Tuhan. Tidak usah sebutin namanya. Kalau lihat di YouTube, udah jadi perdebatan yang agak cukup luas. Tapi kita melihat aja bagaimana kondisi kerohanian kita supaya kita menjadi yang tetap berkenan kepada Tuhan. Intinya seperti itu. Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa kita akan masuk benda apa saja yang ada di ruang suci. Nah, ini benda-benda yang ada di ruang suci. Nah, kalau ini masih dimunculkan, Bapak Ibu, ini di ruang suci ya. Nah, ini lihat. Ini ruang suci. Ini apa? Gampang kita bilang kaki dia. Kali ini meja roti. Lalu di sini ada mezbah tumpah. Lalu sekarang kita lihat di teks khotbah saya. Ya, kita mau lihat dulu. Meja roti. Kita lihat Bapak Ibu, perhatikan ini. Apa di sini kita baca bersama-sama? Meja roti sajian ada di ruangan suci. Alat yang sudah ditentukan baik panjang, lebar, tingginya dinamakan meja roti sajian. Karena memang meja ini untuk meletakkan roti sajian yang terdiri dari 2 susun dan masing-masing susunan terdiri dari 6 roti. Semua ada diatur. Next. Menunjuk pada pribadi Tuhan Yesus yang memang roti hidup. Kalau kita bandingkan sekarang, roti hidup, roti yang sesungguhnya. Pada mulanya ada firman. Firman itu telah menjadi daging. Allah lihat menjadi manusia. Nanti kalau membaca di dalam Yohanes 6 ayat 35, 48, saudara boleh baca. Dan Yesus adalah firman Tuhan sendiri. Jadi
roti adalah firman Tuhan yang sanggup memberikan kehidupan untuk rohani kita. Makanya di dalam perjamuan ada roti. Roti, Yesus berbicara ketika memecah-mecahkan roti, dia berkata kepada muridnya, inilah tubuhku. Makanya penting Bapak Ibu, kita mengikuti perjamuan kudus, penting Bapak Ibu. Saya harap jemaat-jemaat perhatikan ini, jangan kita nyaman dengan situasi ini, justru kita tidak lagi bersatu dengan tubuh Kristus. Kita bersyukur masih bisa mengatasi situasi ini, saudara ya. Next, kita lihat meja ini merujuk kepada hati kita. Jadi hati kita, meja itu tempat gitu ya. Jadi firman Tuhan itu memang harus ada di hati kita. Katakan amin. Hati kita. Dan firman ini menjadi penuntun, menjadi terang, menerangi setiap langkah yang keliru. Dan firman ini adalah tulisan yang diilhamkan Allah, itu berfungsi untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang, dan menginsafkan orang. Penting ya Bapak Ibu ya, kita lihat ini dari wadah-wadah yang ada yang kita sudah perhatikan di sini tentang meja berbicara tentang hati kita. Ya, roti itu berbicara tentang firman atau berbicara tentang Allah sendiri yang harus ada di hati kita. Haleluya. Lalu apa maknanya? Nanti kita lihat bersama-sama. Next book. Ya, dari hati itulah tergantung apa yang kita katakan. Karena dari hati itulah keluar segala sesuatu. Hati adalah sumber. Next. Lalu kaki dia atau pelita. Kalau lihat di dalam Keluaran, nanti lihat di kitab Keluaran ini banyak menyinggung tentang tabernakel, tentang misbah, tentang kurban-kurban, saudara. Jadi kalau kita membaca bacaan kitab kita sekarang sudah ada di ulangannya. Ulangan apa bilangan? Halo. Jangan sampai kita nggak ada roti loh ya. Jadi harus baca, firman Tuhan baca, ada waktu. Jangan baca WA terus Bapak Ibu. Kita punya gadget kita bisa 24 jam. Ya bangun mau tidur mau apa sampai terakhir kita endingnya dengan HP. Tapi jangan itu mengambil semua hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita bisa menggunakannya banyak, Bapak Ibu saya menggunakannya, saya upgrade menggunakan untuk mencari ya tentang sejarah kebenaran firman Tuhan. Bisa melihat, saudara nggak usah pergi ke Israel hari ini. Tulis aja di map Israel, saudara bisa buka gitu. Bisa lihat langsung, oh ada di sini gitu ya, luar biasa ya. Ini kecanggihan saudara. Nah kalau kita fungsikan dengan yang hal positif, tentunya memberkati. Tapi kalau untuk hal yang negatif pun ada 24 jam. Ada orang yang kecanduan membuka sampai firman Tuhan pun dia buka, dia tonton di YouTube, ya nggak karuan saudara. Ada yang nonton game, ada yang nonton bola, ada yang nonton bulu tangkis, ada yang nonton itu. Sementara firman Tuhan, saya cuma perhatikan ini, apakah Tuhan nggak melihat, Bapak Ibu? Kalau kita ingat ibadah itu berbicara tentang korban, dan endingnya adalah berkenan. Kita harus berkenan, Bapak Ibu. Di ibadah kita ini bagaimana mengusahakan kita harus berkenan. Kalau tidak, Bapak Ibu asal-asalan aja. Kenapa kita harus mandi, rapi, berpakaian yang bagus? Karena kita mendatang kepada Tuhan. Amin. Mau ke pesta aja kita harus bagus. Apalagi ke Tuhan. Beri yang terbaik di hidup kita. Kalau ada pakaian yang paling bagus, pakailah Bapak. Untuk Tuhan kok. Biarin aja.
Untuk Tuhan, ya ini rasanya nyaman. Tapi tidak diukur dari pakaian, tapi betul. Tapi pakaian juga perlu kita perhatikan, ya. Nah ini saudara di LI itu apa? Masih ingat? Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru. Haruskah engkau membuat kandil dari emas murni? Dari emas tempaan harus, dari emas tempaan harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya harusnya seiras dengan kandil itu. Next. Nah, demikian hendaklah kau perbuatkan sebuah kaki pelita daripada emas yang suci. Tulisan lama itu suci masih kece, suci. Perbuatkanlah kaki pelita itu dengan teropang batangnya dan cabangnya. Maka segala kelopaknya dan kuntungnya akan bunganya hendaklah diperbuat iras jua. Next. Nah, 7 kaki dian dari emas melambangkan ketujuh jemaat yang ada disebut dalam Wahyu. Jemaat apa? Ada 7 jemaat. Tiatira, Philadelphia, Pergamus, Efesus. Semua itu ada di mana, Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu saya kasih contoh. Perbandingan antara Irak dan Alkitab. Kalau berbicara tentang Taman Eden, ada 4 aliran sungai yang sekarang ada nama ini di mana? Irak. Irak sekarang disebut juga Babilonia. Nanti saya tunjukkan ada fakta-fakta sejarah Bapak Ibu ya. Kenapa sih Irak? Sampai sekarang Irak itu juga jadi perajanan terus. Tempat yang bertempur ngumpulnya di Irak ya. Rusia gabung dengan mana? Gempur dengan Cina dan gempur Amerika, Israel dan Zionisnya gitu. Di mana? Pangkalannya di Irak. Kalau kita lihat berarti manusia pertama dibuat di Taman Eden. Di mana kira-kira di Taman Eden? Ada sungai Tigris, ada sungai yang di situ banyak emasnya. Di mana? Di Irak. Ini sejarah loh. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, nanti Bapak Ibu lihat di HP Bapak Ibu ada situs sejarah tentang Irak. Ya, saya sudah persiapkan di sini. Saya akan bagikan ke jemaat supaya jemaat itu punya pengetahuan yang sama-sama kita berkembang gitu ya. Dari sini diberi judul Irak dan Alkitab. Mengenal sebagai sejarah Alkitab sangat menarik, menyentuh dan mendidik. Dia bilang, tahukah Anda Taman Eden dulu terletak di Irak, Mesopotamia yang saat ini adalah Irak. Dulu merupakan pusat peradaban. Nabi Nuh membangun bahtera di Irak. Menara Babel yang dulu berada di Irak. Nanti kita lanjut ya saudara. Kita sedang tidak berbicara itu, tapi kita sedang lihat ini dan kita lihat sejarah gitu loh. Kan ada pelajaran sejarah supaya kita tahu sebenarnya kerajaan itu di mana, di bumi ini. Tapi kan kalau nanti Tuhan mau singkirkan kita di mana, saya juga nggak tahu tempatnya di mana. Tetapi yang saya tahu Tuhan punya tempat. Amin, amin. Kita nggak usah pusing kok. Tuhan siapin. Tapi paling tidak kita masuk di ruang suci. Jangan ada di pelataran. Jangan cuma Kristen KTP. Tidak ada pertobatan. Masuk di ruang suci berarti hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam buah pertobatan. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam hubungan dengan Allah yang kuat. Itulah yang diperhitungkan Allah. Bukan yang ada di pelataran. Di pelataran itu ya secara lahirnya dibaptis sudah. Jadi anak Tuhan iyo, nama baptis iyo.
Ibadah susah, melakukan sesuatu susah, saudara. Cuma berputar-putar di pelataran. Bapak Ibu, kita tidak akan dihukum, tetapi dipersiapkan, dikasih kepada bangsa-bangsa lain untuk menginjak-injak baik suci. Tetapi yang diukur ruang suci, artinya orang yang beribadah di dalamnya. Haleluya. Next. Nah, saudara, lihat ini, bahwa lambang ini tepat karena melintas dari sumber terang, memakai kaki Dian supaya terangnya memenuhi seluruh ruangan. Artinya tinggi kan, gitu ya. Next, bro. Oke. Demikian juga jemaat bukan merupakan sumber terang, tetapi hanya tempat sumber terang. Kita ada Yesus di hidup kita, ada Roh Kudus di hidup kita, ada firman Tuhan di hidup kita, maka disitulah kita akan menjadi terang. Amin. Kita bukan sumber terangnya, tetapi kita alatnya, kita wadahnya. Di gereja diisi firman, di rumah ada mesbah doa, di rumah mengaplikasikan iman, firman, pengetahuan yang kita miliki. Bagaimana kita bertumbuh berbuah di lingkungan kita, sampai orang melihat kita adalah pribadi Yesus yang ada di hidup kita. Amin. Kasih. Ya, kalau kita berbicara kasih, kasihnya beda loh. Tidak sama dengan kasih dunia ini. Kasih orang akan menjadi tawar, tapi anak-anak Tuhan tidak boleh tawar. Kasihnya tidak boleh tawar. Kasihnya terus bertumbuh. Next. Dan kita lihat yang ketiga adalah apa? Ya. Yang ketiga ini adalah mesbah dupa. Dupa atau kupan ya. Dalam peraturan pelayanan dalam tabernakel, pembakaran dupa terdiri dari bahan-bahan campuran yang berbau sangat harum, yaitu dari getah mur, lawang, rasa malam, dan kemenyan yang suci murni. Kira-kira kalau kita berbicara ini, mesbah dupa ini berbicara tentang apa? Praise and worship kita, doa kita, menyembah kita, dan itu semua dikatakan menyenangkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kenapa Tuhan izinkan dunia digoncang dengan wabah virus ini? Tuhan ingin mendengar seruan anak-anak Tuhan. Kita pernah lihat di YouTube bagaimana mereka berteriak, mereka menyembah, mereka keluar dari rumahnya, mereka ada di jalan-jalan, mereka berlutut, mereka memuji Tuhan. Dia katakan hanya Dia, hanya Engkau. Dia berserah benar, hanya Dia. Sementara bergelimpangan mayat sudah, kematian. Saya mengikuti berita kemarin bahwa 1 tahun ini masih diperkirakan cukup tempat pemakaman untuk COVID. Saya berpikir berarti masih terus banyak kematiannya. Saya pikir Tuhan, mohon kemurahan, mohon didikan, berikan kesempatan anak-anakmu mengenal Engkau dengan benar. Berikan kesempatan untuk orang-orang menerima Tuhan. Itu doa dan kerinduan kami. Perhatikan Bapak Ibu, mesbah kita tidak boleh rusak. Dan ketiganya ini ada hubungan yang sangat kuat. Next, coba kita lihat. Dibakar dalam pertupaan oleh para imam yang telah ditentukan tiap pagi dan itu tidak boleh berhenti, terus menerus. Mesbah kita, hubungan kita, penyembahan kita tidak boleh berhenti cuma sampai di gereja. Harus sampai di rumah, harus sampai di tempat kita kerja. Kita lihat, saudara,
imam yang telah ditentukan tiap pagi dan petang. Ya, kita lihat di Lukas nanti ya. Dan pada hari penebusan dosa, pembakaran dupa mengambil bagian yang penting dan istimewa dalam upacara tersebut. Next. Sementara dibakar, orang banyak yang berdiri di luar sedang berdoa. Upacara pembakaran dupa termasuk salah satu cara penyembahan yang kuno. Ya. Baik cara menyembah kepada Allah maupun kepada berhala. Jadi sambil saudara ramuan dibakar, cara kuno untuk menyembah Tuhan. Makanya kita menyembah Tuhan dengan mengangkat tangan. Kita kalau yang untuk menyembah ilah lain, ilah sama, ada yang masih ingat nggak sampai toren-toren baju tubuhnya sampai keluar darah dan sebagainya. Ya. Tapi kita nggak usah toren-toren, Bapak Ibu. Kita mengangkat tangan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Pagi ini kita menyembah Tuhan. Hanya di gereja bisa begitu, saudara. Di rumah rasanya tidak menyembah Tuhan karena tetangga bilang, kenapa di tetangga kita kayaknya ini gitu. Ya kan? Coba Bapak Ibu kalau kita ibadah di rumah live streaming dengan kita di gereja beda tidak? Rasanya beda kan? Di rumah bisa sampingnya kalau kita nggak tahan ya, kalau nggak tahan puji. Seperti ini banyak kebebasan kan? Godaannya lebih banyak di rumah, banyak. Pas dengan firman Tuhan, rasa haus, kita bisa bikin kopi dulu. Atau bisa juga kita dengan firman Tuhan sambil pegang kopi, kan nggak kelihatan. Tetapi sebetulnya saya bilang gini, engkau di rumah maupun di gereja, beri waktu secara khusus pada Tuhan, jangan disambil. Bisa juga sambil setrika, bisa kan? Sambil nyuci, sambil ya lipat-lipat, gitu kan? Itu beda. Kalau saudara di gereja, di bait masuk di dalamnya, nggak mungkin di kulena ASEAN sambil lipat-lipat baju. Ya, beda saudara-saudara. Kalau masih ada waktu, berikan hidupmu diisi dengan roti itu. Amin. Amin. Wadah kita ini diisi dengan roti itu. Makanya kita ada perjalanan ini, saudara. Next, yuk, Bu. Nah, jadi makna dari ruang suci bagi kekristenan kita apa? Kita lihat. Kekristenan yang berkenan atau diperhitungkan Allah adalah hidup yang menghasilkan buah yang tetap. Amin. Saya coba menyimpulkan seperti itu. Kemudian kita coba lihat masuk di dalam ini saudara ya. Kesimpulan ini ya, kesimpulan di khotbah saya. Lihat di sini, memiliki hidup yang berkenan. Ini saudara, hidup yang berkenan. Apa ini? Hidup berpadanan dengan firman Allah. Roma 12 ayat 1 dan 2. Hafal kita. Berubah oleh pembaruan akal. Persembahan hidupmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Itu bukan hanya di gereja, Bapak Ibu. Ini berbicara bukan hanya di gereja, tetapi di rumah, di tempat kerja, dimanapun persembahkanlah tubuhmu. Makanya tidak sedikit orang di gereja semua kayak malaikat, begitu di luar. Halo, saya pernah diprotes sama orang yang kenal Tuhan. Kalau di luar katanya ngomong Kristus terus, di bisnis nipu terus. Sampai dia ngomong kasar loh, dia bilang gini, dia bilang Tuhan saya nyembah setan, padahal Tuhannya dia juga setan katanya. Yesus kan udah mati katanya, disembah itu setan kan, saking keselnya Bapak Ibu. Melihat orang biasa khotbah di gereja, ngomongnya gereja terus, ngomongnya Yesus terus, tapi nipu terus. Ngebayangin nggak kira-kira Bapak Ibu, omongan yang dari sumber yang sama, keluar mata air yang tawar, keluar mata air yang asin. Kan nggak cocok ya, saudara. Jadi kita lihat ini berbicara dalam keseluruhan kita, bukan hanya di gereja. Berikutnya, menjadi terang, to be continue, terus menerus, tidak boleh padam apinya. Makanya saudara menjaga api nggak boleh padam. Ini sebetulnya gambar api, tapi kurang menyala ya, kurang menyala. Harusnya yang animasi itu.
Ya, menyala gitu. Saya cari-cari di HP nggak ketemu. Di Tesalonika 5 ayat 19 apa? Simple ayatnya. Jangan padamkan roh. Lalu hidup dalam doa dan menjadi mezbah yang menyenangkan hati Tuhan. Hafal kamu ini? Ayat yang tiap hari saya bagi. Tetaplah. Amin. Teman saya protes. Masa kita tetap berdoa? Memang saya bilang tetaplah posisi berdoa. Kan enggak. Tetaplah berdoa. Artinya berdoa itu adalah hubungan. Kalau kita hubungan dengan Tuhan, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu, ini bertanya pada orang-orang yang sudah berkeluarga. Pak Panjaitan, walaupun sudah berapa tahun berumah tangga Pak? 35 ya? 35 ya, kurang lebih. Coba saya mau tanya Pak, walaupun tidak ada ibu di samping Bapak, Bapak masih ingat nggak apa yang menjadi kerinduan ibu di hati kita? Ya. Kalau saya tanya pasti semua punya pengalaman yang sudah meninggal. Saya, walaupun tidak ada istri saya sedang tugas. Saya rasa ada istri saya di samping saya. Ketika saya ada di Manado, saudara, di bandara, lalu ada seorang gadis datang membawa tasnya, minta tolong saya antar boarding juga. Aku belum boarding, tolong dong anterin. Tasnya yang nggak tahu isinya apa, tolong pegangin dong. Kok dia nggak mikir gitu, maksudnya nggak mikir kalau saya bawa lari, enggak. Langsung ngomongnya kok aneh-aneh. Saya tanya, kamu di mana? Mau ke mana? Mau ke Makassar. Dia mahasiswa, baru kali itu naik pesawat. Tanya dia sih, ada kan ini. Lalu dia lengket banget dengan saya. Aduh, saya pusing saudara, saya baru dilantik pendeta lagi. Langsung ujiannya datang lagi. Aduh, Tuhan tolong ini bagaimana? Dia waktu itu masih jalan BB, saudara, BlackBerry ya. Dia tanya, berapa nomor? Kalau orang dulu nanya PIN kan? Berapa PIN-nya? Saya nggak kasih loh. Langsung saya puji Tuhan, ada teman saya datang, laki-laki. Dia bilang, ya udah, mau pulang? Iya, sama-sama kita mau ke Jakarta. Dia tanya sama saya, dia bilang ini, istrimu ya? Bukan. Saya bilang sama dia, tolongin dong singkirkan dari samping saya ini. Ini orang nggak tahu boarding, dia baru naik pertama kali. Ya sudah dibawa dia lah pergi. Aman lah saya. Waktu masuk pesawat, satu pesawat sudah. Waktu dia masuk, dia dari belakang, saya di depan. Oh puji Tuhan. Saya pulang langsung cerita sama istri saya. Gangguan ujian saya pertama. Tapi saya bilang, tidak usah takut. Saya tetap menganggap bahwa istri saya ada di sana. Amin. Sampai hubungan itu seperti itu. Makanya kalau orang hidupnya di dalam doa yang kuat, Bapak Ibu, hubungan kita dengan Tuhan kuat, makanya Bapak Ibu kita tidak akan menyakiti Tuhan. Kita tidak akan mengkhianati Tuhan dengan berbuat dosa, menyembah ilah lain, datang kepada ilah lain, saudara. Karena apa? Karena itu menyakitkan hati Tuhan. Kenapa kita harus masuk di ruang suci? Karena ada ketiga hal tadi, saudara. Ada apa? Ada kaki dia di situ. Apa lagi? Meja roti. Dan kita lah jadi tempatnya untuk isi dengan roti. Kemudian ada apa? Kita naikkan terus hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hari ini akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, kita masih diizinkan, kita masih boleh bersekutu dengan Allah, intim dengan Allah, dan hidup lebih melekat dengan hadinya Allah. Kiranya berkat dan rahmat Tuhan menyertai kita, dan kita akan naikkan pujian karena salibmu beri. Dia aja. Haleluya. Lalu petugas perjamuan akan ke depan, saudara. Ya, kita siapkan hati kita untuk kita
mengambil roti dan anggur, dan kita akan makan dan minum adalah tubuh dan darah Yesus. Dan dikatakan ketika kita melakukan ini, kita akan memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup. Amin Tuhan. Mujizatmu, katakan ini hidupku. Bapak Ibu, adakah sesuatu yang Bapak Ibu ingin ambil hari ini? Bagaimana saudara dan saya rindu Tuhan mengerjakan sesuatu yang supranatural di hidup kita. Masuk di ruang suci, hidup bersekutu dengan Allah, dan Allah tidak pernah gagal. Dia sudah membayar lunas hidup kita. Karena salibmu ku hidup, ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saudara, untuk menyanyikan pujian ini kami akan berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu, kami pelayan-pelayan-Mu adalah hanya alat, hanyalah wadah, hanyalah sarana. Tetapi Engkau yang berotoritas, Engkau yang punya segalanya. Dan hari ini Tuhan, kami akan makan roti dan minum anggur adalah tubuh dan darah. Setiap kami disucikan, setiap kami dikuduskan, setiap kami dibaharui, setiap kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan kerjakan ini. Ketika roti dan anggur dibagikan, kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salibmu ku hidup, karena salibmu Saudara yang sudah menerima roti dan anggur, katakan kepada Tuhan dengan segenap hati, karena salibmu Tuhan, aku hidup, aku menang, dan aku diberikan kekuatan. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Tetap membangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Tuhan sudah membayar lunas hidup kita. Tugas kita
sampai Tuhan datang. Haleluya. Haleluya. Yang sudah mendapatkan roti dan anggur, Bapak Ibu, saya ajak bangkit sejenak. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu boleh angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu. Dan Tuhan katakan, ini adalah tubuhku. Haleluya. Saudara dan saya diibaratkan seperti tempat roti, meja roti. Dan Yesus adalah roti hidup ini. Dan harus ada di hidup kita. Haleluya. Haleluya. Layakkan setiap kami Tuhan. Kami akan lakukan ini. Saudara dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Haleluya. Kita mau makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkat cawan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Haleluya. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kesempatan masih ada bagi kami. Setiap kami akan dibaharui dan mengalami pemulihan. Kami akan mengalami mujizat dan kekuatan Tuhan yang besar dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan semangat anak-anakmu dengan kekuatan yang baru, minyak yang baru, pengurapan yang baru. Bahkan ada dalam perlindungan Allah senantiasa. Dan kami menjadi pemberita Injil lewat karakter kami, perilaku kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Tuhan, kita akan membawa persembahan sambil saudara boleh membawa kembali cawan-cawan yang sudah dipakai. Nanti kita diskusi. Kita menyanyikan Tuhan yang benar.
panggilan di pastor di atas. Seperti itu. Dan selamat hari ulang tahun kepada Saudari Mega, kepada Saudari Selvi Panjaitan. Tuhan Yesus memberkati, dan dimanapun saudara berada, buat Saudari Selvi, Tuhan Yesus menolong dan memberkati, dan semua Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Dan sebentar nanti Saudari Mega akan menuju ke depan untuk sama-sama kita doakan bersama dengan Saudari Selvi. Ya, oh ya, minggu kemarin lupa disampaikan bahwa pada hari Senin 2 minggu yang lalu, kalau saya tidak salah, atau seminggu yang lalu itu, yang tepatnya tanggal 22 Februari sudah lahir satu anggota keluarga baru bagi kita, keluarga El Sadai, dan khususnya bagi keluarga Bapak Yudi Lim dan Ibu Elisia, saya suka sebut salah, Elisia, ya. Di keluarga ini putri pertama yang dinamakan Elvesia, bukan Elvesia Yoel Lim. Jadi secara sesar, saya kalau tidak salah hampir 3 kilo, 2,8 kalau nggak salah. Ya, jadi selamat sekali lagi kepada Bapak Yudi dan Ibu Elisia, dan kita bersukacita ketambahan cucu, 1 cucu, ada yang sebut ponakan, ya mau cucu mau ponakan sama saja, yang pasti tambah buat anggota gereja anak, 1 orang putri. Ya, siapa lagi yang mau menyusul? Ya, silakan perbanyaklah supaya banyak anggota gereja anak di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bagi berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji bersama-sama. Mega boleh dipelihara Tuhan dari tahun-tahun lepas tahun melalui kedua orang tua mereka, dan Mega bertumbuh di dalam Engkau. Itu karunia. Oleh sebab itu biarlah jadikan bijak, jadikan cakap, supaya menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah hubungan dengan rekan-rekannya. Ada kemuliaan Tuhan terbit atasnya. Oleh sebab itu pelihara tahun-tahun yang akan dijalani seperti Engkau sudah memelihara tahun-tahun yang sudah dilewati. Dan kami lepaskan berkat ilahi, berkat yang datangnya daripadamu. Bawalah pulang berkat ilahi, berkat perjanjian Allah melalui persekutuan anak tunggal Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus terus datang, dan Engkau diawasi dari awal tahun sampai akhir tahun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan, seluruh umat-umat-Mu, baik yang ada di bait-Mu maupun mereka yang sedang bersama-sama
mengikuti live streaming bersama-sama ibadah pagi hari ini. Tidak terkecuali, tidak ada yang dilewatkan. Semua dilawan Tuhan dengan kekuatan yang baru. Dan kami semua masuk di ruang suci Allah. Dan kami menjadi berkenan dan kami diperhitungkan oleh Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan setiap anak-anakmu, pimpin dan tuntun, supaya kami berjalan seturut dengan rancangan-Mu dan hidup di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Hari-hari yang dijalani oleh anak-anakmu, dalam aktivitas yang dilakukan, baik dalam pekerjaan, usaha, sekolah, kuliah mereka, bahkan dalam setiap karya yang dilakukan, berkat ilahi turun, janji Allah tergenapi, dan terbitlah sukacita besar Allah atas umat-umat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, kalau ada yang lemah fisik mereka, ada yang oleh karena sakit penyakit, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan jamah oleh bilur-bilur Allah, mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang bersama-sama kami, baik mereka ada di rumah mereka masing-masing sedang bersama-sama dalam ibadah ini. Tuhan, turunlah berkat-Mu, hadir dalam rumah tangga mereka, jamah hati mereka, hidupkan kembali iman mereka, semangat mereka, kemauan mereka, dan mereka akan kuat di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa perlindungan-Mu adalah perlindungan yang kuat. Dengan kepak sayap-Mu yang kuat kami dipagari, dilindungi. Dan kami percaya bahwa kekuatan Allah sempurna di atas segala-galanya. Terpujilah nama-Mu, lawanlah bangsa kami ya Tuhan, pagari bangsa kami, lindungi para pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka menerima kekuatan Allah, dan biarlah janji Allah tergenapi atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kau sudah memberkati setiap tangan-tangan yang melakukan pekerjaan Tuhan, mereka yang sudah melayani, bahkan mereka yang sudah melakukan korban, baik korban tantangan, korban persembahan mereka, bahkan mereka yang akan setia mengembalikan milik-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu dalam hidup mereka sampai berkelimpahan. Buatlah anak-anak-Mu terus melekat dengan hati-Mu, kuat dan tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian, baik tim musik, worship leader, dan anak-anak-Mu menyampaikan firman-Mu, tim aser, bahkan tim multimedia, semua yang kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan sudah memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjalanan minggu ini, sepanjang hari-hari dilewati anak-anak-Mu dalam perlindungan Tuhan, dalam pemagaran Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Buat kami bijak, dan roh takut akan Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan pulang tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing dalam perlindungan Allah. Kekuatan Allah sempurna atas kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, baik yang ada di bait Allah maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, angkat kedua belah tangan hari ini. Inilah tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu Bapa, siap menerima kekuatan dan pertolongan, dan pegang kedua tangan kami. Turunkan berkat rahmat-Mu atas kami, biarlah rahmat itu menyertai kami. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang dari Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kami letakkan nama-Mu yang ajaib dan perkasa Tuhan atas hidup umat-umat ketemu-Mu melalui persekutuan anak yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan Allah Kudus yang memimpin, melindungi, dan menyertai kami mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, di saat badai bergelora, Ku akan terbang
Apa?